Kami tidak meragukan kesetiaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Tapi sebaliknya, seringkali Engkau yang meragukan kesetiaan kami. Karena kamilah yang sering meninggalkan Tuhan. Kami sering meragukan atas penyertaan Tuhan. Kami yang sering lari dari hadirat Tuhan. Tuhan ajak kami setia, seperti juga Engkau setia pada kami. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Tuhan izinkan kami sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini melaksanakan ibadah syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin setiap kami supaya kami boleh memahami dan melakukannya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Terima kasih malam ini saya kesempatan boleh beribadah bersama-sama Bapak Ibu semua. Sengaja saya duduk di baris kedua karena yang baris pertama ini calon ketua. Jadi saya tahu diri lah. Baik. Oke, baca kitabnya. Matius pasal 11 ayat kedua sampai ke-6. Matius pasal ke-11 ayat kedua sampai ke-6. Saya mohon Bapak calon kedua di berikutnya baca yang dicatat. Matius 11 ayat kedua sampai ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaulah yang akan datang itu, ataukah haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku." Amin. Yohanes Pembaptis ini tokoh Alkitab yang istimewa. Apa istimewanya? Dia dikasih kesempatan melihat pribadi Allah Tritunggal secara bersamaan. Satu ketika Yesus memulai pelayanan, dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, aku dibaptis juga. Yohanes tahu siapa ini. Ini yang datang dari surga, nggak layak aku membaptis. Aku buka tali sepatunya juga pantas, apalagi aku baptis. Awalnya Yohanes menolak. Akhirnya karena didesak oleh Tuhan Yesus, maka Yohanes melakukan perintah. Dia membaptis Tuhan Yesus. Ketika dibaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan, dia melihat pada waktu itu, dia melihat tiga pribadi. Dia melihat pribadi Yesus. Dia melihat Roh Kudus turun dari surga dalam bentuk burung gereja. Terserah burung apalah kan gitu ya. Iya kan? Dia mendengar suara Bapa di surga berkata, "Ini anakku yang kasihi, kepadanya aku berkenan." Tidak ada nabi, tidak ada rasul seistimewa Yohanes Pembaptis. Iya kan? Paulus, sehebat-hebatnya rasul,
dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Aku Yesus yang sedang kau aniaya. Dia cuma melihat satu pribadi, tidak melihat tiga pribadi secara bersamaan. Nabi-nabi sebelum tahun Masehi enggak mengalami yang dialami Yohanes, ya kan? Pengalaman spiritual, pengalaman rohani yang dimiliki oleh Yohanes, seharusnya dia punya iman yang kuat ya. Pokoknya, wes imanku gak akan goyah. Saya melihat pribadi Yesus, saya melihat Roh Kudus, saya mendengar suara Bapa di surga dalam waktu yang bersamaan. Enggak cuma itu, khususnya gereja Pentakosta menyambut hari Pentakosta setelah Yesus bangkit, gedung setiap malam pergi ke gereja minta Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, ya kan? Saya ngomong tidak salah, silakan. Yohanes Pembaptis masih dalam kandungan sudah diberi Roh Kudus loh. Ketika Elizabeth datang berkunjung ke Maria, ketika diketok, shalom begitu, langsung Yesus dalam apa? Yohanes dalam kandungan, langsung reaksi, bapak, ditendang-tendang perutnya mamanya ini. Langsung Elizabeth merasa, siapa aku ini? Kok ibu dan Tuhanku? Kamu kok tahu? Ini anakku. Reaksi. Masih dalam kandungan sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Baca ayatnya. Maka Elizabeth yang dipimpin Roh Kudus yang pakai hari Pentakosta. Istimewa enggak? Istimewa. Tapi Bapak Ibu, ketika Yohanes menyampaikan sebuah kebenaran berdampak buruk dalam hidupnya, dia ditangkap dan dia tahu tidak lama lagi aku mati. Nah, di masa-masa yang sulit, yang tadinya Yohanes ini yakin inilah Mesias, pasti, tidak mungkin tidak, ini Mesias, begitu kan? Di masa-masa sulit ketika dia di penjara nunggu vonis hukuman mati, mulai dia mempertanyakan, benarkah Yesus itu Mesias atau yang lain? Aku harus menantikan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Wah, dia di dalam masa-masa yang sulit, dia mulai meragukan, sebenarnya Yesus ini Mesias apa enggak ya? Jangan-jangan ada yang lain. Ya, kapan itu muncul? Ketika dia mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dan itu juga bisa dialami oleh orang seperti kita. Menurut Yesus juga tahu Pak, di poster itu dia apa? Jadi kan mendengar suara Bapak di surga yang tak pernah merasakan Roh Kudus, cuma bidik-bidik gitu ya. Di masa-masa sulit kita bisa meragukan Tuhan Yesus. Begitu. Nah, ketika murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus, guru, dapat salam dari guru saya yang pembaptis. Oh ya, salam apa? Itu dia di dalam penjara, dia pesan, engkaukah Mesias atau yang lain? Ayat 4, Yesus menjawab mereka, pergilah, katakanlah, balik sana ke penjara, ngomong sama Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ayat 5, orang buta melihat,
orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin dijadikan kaya. Itu kan lagu sekarang, Pak. Ini kayaknya salah di tulisannya ini ya. Orang miskin kok nggak dijadikan kaya ya? Orang miskin diberitakan kabar yang baik. Nggak tahu ya, kok nggak dijadikan kaya? Orang tuli aja melihat, orang buta, orang tuli mendengar. Dan ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kapan orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ketika dia dalam keadaan yang aman dan nyaman. Sukacita, ya, semuanya terkendali dengan baik. Tapi ketika mengalami masa-masa yang susah, orang mulai meragukan, benarkah Yesus penolongku? Apakah benar Yesus Juru Selamatku? Apakah benar Yesus itu Tuhan? Makanya nanti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya bersama teman-teman bikin camp SMA mahasiswa tentang misi dan apologet, membahas tentang Tritunggal, juga tentang misi. Doakan semua supaya berjalan dengan baik. Nah, orang gampang mengatakan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ketika di masa-masa yang menyenangkan, tapi ketika di masa-masa yang sulit, korban pandemi, orang mulai mikir, benarkah Yesus ini penolong, pemberi rezeki? Kok aku jadi korban pandemi? Kok aku juga mengalami masa yang sukar? Coba cari Juru Selamat yang lain, coba cari penolong yang lain. Itu bisa terjadi. Jangankan orang lain seperti saya dan Anda semua. Yohanes ketika di masa yang sulit, di dalam penjara, nunggu vonis hukuman mati, dia mulai mempertanyakan, benarkah dia atau yang lain? Padahal Yohanes Pembaptis punya pengalaman rohani yang sangat luar biasa ketimbang kita. Kapan hari Bapak Talan Ketua MP kita ini cerita sama saya, namun ada jemaat yang juga nggak mau ibadah lagi, Pak. Kenapa? Kecewa sama saya. Terus bayang di gereja, kan di gereja, di warung kopi malah rokokan. Kenapa? Kecewa sama saya. Karena minta bantuan nggak tolong. Akhirnya apa? Boleh kecewa sama orang boleh, tapi tidak lagi datang beribadah. Itu bentuk penolakan kita terhadap Tuhan. Waktu di Kristen kok iya, tapi sama sekali tidak tertarik datang beribadah. Itu penolakan. Kenapa? Mengalami kekecewaan. Makanya ayat 6 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan diizinkan Tuhan mengalami kekecewaan. Jangan kaget, suatu ketika Pak Rizky sebagai gembala akan mengecewakan Anda. Jangan kaget. Dalam bentuk apa? Saya tak tahu. Namanya orang kok. Namanya orang pasti ada saatnya mengecewakan. Jangan takut juga Pak Rizky akan kecewa sama jemaatnya. Nah, jemaat kita ini modelnya jengkel, no.
Iya kan? Pasti. Paling tidak jangan sampai kekecewaan itu menjadikan kita meninggalkan Tuhan sebagai juru selamat. Bapak minggu yang lalu saya kunjungan ke GKKI Malang. Saya kebetulan pulang pelayanan dari Bangupani, Lumajang, kemudian lewat Malang Tumpang, saya mampir. Oke, saya datang berkunjung. Natal kemarin saya datang ke sana. Jumlah jemaat lumayan banyak. Kemarin jemaatnya cuma Pak Botak Bumisco dengan 2 kakak, 4 kakak. Dia telepon, Pak Imam, sebelum sampai gereja saya mau ngomong ya supaya Bapak kecewa. Kenapa? Jemaat saya kotori Pak. Tidak bisa dibahas, nanti saya ketemu di sana. Oke Pak, saya datanglah ke sana. Saya datang, memang yang ibadah sekitar 4 kakak. Cerita, Pak Imam tadi sampai sini, lihat nggak di gang sebelah sana rame-rame? Oh iya, lihat, kenapa? Itu Pak, ada pendatang baru dari organisasi yang punya uang, beli rumah itu. Misionarisnya didukung banyak dana. Jadi mereka bikin ibadah persis jam kami minggu jam 5. Kemudian Pak, kalau di sana dikasih makan, dikasih tunjangan sembako, maka jemaat kami, yaitu Pak, banyak yang pindah ke sana. Saya jadi gak enak sama Bapak. Saya ngomong, puji Tuhan, bebanmu terlepas. Ngapain menghabiskan waktu tenaga untuk jemaat yang model begini? Biar aja kita setia dengan jemaat yang ada dan kita mencari jemaat yang berkurang. Lalu jemaat yang sembakuan, nggak usah genosida. Ngapain capek-capek urus yang begitu? Perumpamaan tentang anak yang bilang, bapaknya nyari enggak, mau minggat loh yang jauh sana. Ingat loh, bapaknya enggak nyari, bapaknya enggak boleh. Lalu pulang, ya diterima, dikembalikan status seperti anak. Tapi selama dia minggat terus waduh, ya kan? Minggatlah yang jauh, ngapain capek-capek fungsi yang model begini ya? Begitu. Yohanes pasal 6 Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Tadi kan calon ketua MD, sekarang calon PBB. Ayo Pak Guru, kita ini. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana dia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang dikatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan membenarkan dia. Lalu dia berkata, sebab itu telah dikatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.
Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikutinya. Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya Tuhan Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Kenapa? Karena dapat didikan yang keras. Selama ini 5 roti 2 ikan makan sampai kenyang, ikut. Selama ini yang sakit disembuhkan, ikut. Begitu ya. Enak kan ketika dapat didikan yang keras, didikan yang baik dan benar, semua mulai bergoncang di mana. Kok gak enak yo? Didikannya ini kok menyakitkan kedagingan saya. Ayat 67, perhatikan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ketika banyak pengikut-pengikutnya meninggalkan Yesus karena sedang dididik dengan keras, Yesus tidak begini. Aduh, jangan pergi. Ya udah, apa pengawanmu, minta sembako, nanti tak kasih. Minta apa? Minta kenyamanan, tak kasih. Jangan pergi, nanti jemaat hilang. Apa kata orang? Saya ini dipanggil guru pembantunya murid, ya malulah. Jangan pergi ya, jangan pergi. Itu kan kebiasaan zaman sekarang. Takut jemaatnya pergi. Ingat, kita harus membedakan domba yang hilang atau domba yang menghilang. Kalau menghilang, ya biarkan aja. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang domba yang tersesat, berarti dia tidak sengaja, dia nggak tahu jalannya pulang, dicari sama gembalanya. Tapi kalau sudah tahu ini rumahku, ini bapakku, kamu sengaja minggat, ngapain dicariin? Capek. Ayo kita buang, habiskan energi kita untuk jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat, bukan jiwa-jiwa yang minggat, nggak tahu diri, begitu ya. Saya dalam pelayanan tidak ingin membatasi diri. Saya pelayanan pemulung. Saya pelayanan LGBT. Besok Jumat saya khotbah di persekutuan LGBT Pak. Ya kok melegalkan LGBT, jangan salah paham. Saya bisa melegalkan. Saya mengajak mereka bertobat. Dari Trawas ke Surabaya, dan itu nggak dapat apa-apa. Saya sama teman-teman malah patungan, asli patungan. Pelayanan perjalanan kemarin pulang malam di Yakin Wonosobo, ketemu pengamen yang baru keluar dari penjara kasus narkoba. Baju lama nggak ketemu, belum. Kalau udah bilang, ya digorengi. Kalau menghilang, jauh wae. Ngapain urus yang beginian? Tapi nggak punya jemaat. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu nggak ikut pergi juga? Ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi Yesus malah nantakin. Itu banyak yang minggat dulu, kamu nggak ikut sekalian kan? Sana, kamu minggat sana. Ngapain terus yang begini ya? Aku kita kan itu dong. Ya malah seneng saya lah. Ngapain lu kesini begini? Kalau ada, saya kerjakan dengan serius. Kalau nggak ada, saya punya banyak pelayanan yang lain kok, nggak cuma di KKI.
Kan gitu. Saya cari yang hilang, yang tersesat. Kalau yang menghilang ngapain? Mikirnya begitu. Tambah kurus saya lah. Iya kan? Jadi kekecewaan kita tidak dibenarkan oleh Tuhan. Contoh begini. Ketika nanti kita dipanggil Tuhan dalam keadaan berat, kenapa kamu berat? Aku kecewa sama gembala Pak Rizky. Kenapa? Aku sakit gak disambami. Oh iya memang Pak Rizky itu males nyambami jemaat. Oke, kekecewaanmu, murtadmu tidak ada salah karena memang kamu korban dari gembala yang tidak setia membimbing jemaat. Bisa tidak dibenarkan seperti itu? Kekecewaan kita tidak bisa dijadikan pembenaran. Keadaan bisa mengecewakan, bisa orang lain bisa mengecewakan, bisa. Tapi itu tidak boleh jadi alasan kita menjadi orang murtad, tidak setia, lalu meninggalkan Tuhan. Abraham punya alasan untuk kecewa dan meninggalkan Tuhan. Abraham, ya keluar dari kampung halamanmu, kemana? Jalan. Udah jalan. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, anakmu menjadi tak terhitung banyaknya. Masih punya satu, disuruh mengorbankan. Punya hanya kecewa. Kecewa, duit Tuhan, janji ini anak akeh, situ air, masih satu aja, sudah diminta jadi korban. Punya alasan untuk kecewa, tapi Abraham tidak melakukannya. Aku akan memberkati engkau. Kenyataannya Abraham mengalami masa kelaparan. Iya kan? Justru mimpimu akan terwujud, kamu akan menjadi penguasa. Kenyataannya dijual, dijadikan budak, difitnah, masuk penjara. Punya enggak? Dia kecewa sama Tuhan. Punya. Tapi dia tetap beriman, tidak meninggalkan. Kenapa? Yusuf kamu murtad. Habis mimpiku nggak terwujud, begitu. Masa kecewa tidak dibenarkan oleh Tuhan kalau kita meninggalkan. Daud ada tamu, siapa? Itu Nabi Samuel. Ada apa Nabi Samuel? Disiram minyak, kamu akan menjadi raja. Oh iya, iya. Diambil menantu sama Saul. Kenyataannya bapak mertuanya sendiri mau bunuh dia beberapa kali. Punya ada kecewa. Makanya jadi raja. Nah, kok bapak mertua nggak serah terima, begitu ya? Serah terima jabatan, malah gue dibunuh. Jangan-jangan ini Samuel itu salah ngasih minyak ini. Akhirnya minyak zaitun. Mungkin karena malah dikasih minyak di boli mungkin. Minyak daunnya. Dia ada kecewa. Tapi dia kecewa dan meninggalkan. Dalam pelayanan entah kapan pasti akan terjadi. Kita akan mengalami kecewaan dalam bentuk apapun atau dengan siapapun kita akan kecewa. Tapi ingat pesan Tuhan Yesus, jangan sampai kita kecewa lalu meninggalkan Tuhan, menolak Tuhan, tidak lagi beriman kepada Tuhan. Tetaplah setia seperti Bapa kita di surga selalu setia kepada kita.
habiskan waktu kita, habiskan energi kita, habiskan hidup kita untuk mencari domba yang hilang, bukan domba yang hilang. Setuju Bapak Ibu? Oke, ini berkat saya malam ini. Kita akan gimana Bapak Gembala? Pengumuman dulu atau kita langsung? Oke. Saya mengucap syukur kepada Tuhan GKKI Jawa Timur kedatangan satu pejabat yang akan dihabiskan malam ini, yaitu Bapak Oki sebagai pejabat GKKI, pendeta pembantu yang akan membantu pelayanan di GKKI di Dion Generasi sebagai anak tua. Kapan hari saya sampaikan ke pusat akan agenda ini dan pusat menyetujui, dan saya sebagai ketua Majelis Daerah Jawa Timur malam ini dimandatkan untuk melaksanakan pentabisan Bapak Oki yang akan menjadi pendeta pembantu di GKKI. Kami berharap dengan jabatan yang akan diemban bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk seperti yang digunakan organisasi dunia pada umumnya, tapi justru di dalam pelayanan jabatan itu kita harus semakin satu menjadi teladan, statusnya justru menjadi pelayan, pemimpin yang melayani. Jadi saya senang banyak membantu Pak Oki dalam berjalannya GKKI di Jawa Timur, apalagi yang berkaitan dengan administrasi. Jadi membantu Pak Agus. Pak Agus itu sekretaris MD. Jadi nanti Pak Oki akan lebih banyak saya mintai bantuan dalam MD. Karena jago dia di bidang MD. Pak Agus juga jago, cuma dia lagi banyak kesibukan di sekolah. Oke, Pak Oki dipersilakan